Saya akan langsung aja. Kalau yang belum kenal saya, nama saya Evangelis Hendrik Reverti. Saya asal dari Kalimantan Barat. Ini istri saya Victoria. Saya kedua kalinya saya ada di tempat ini. Puji Tuhan. Kita akan lihat satu firman Tuhan tentang perkawinan di Kana, yaitu diambil dari Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan 11. Di sini saya akan berbicara tentang bagaimana Tuhan membuat mujizat di dalam pernikahan dan dalam keluarga Anda. Mari kita lihat di sini di ayat 1 dikatakan begini. Bisa ditampilkan ya, puji Tuhan. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Jadi suatu hari diceritakan pada hari yang ketiga ada perkawinan di Kana. Kana itu sebuah nama tempat di Galilea. Dan di situ dikatakan ibu Yesus ada di situ. Jadi dicatat ibu Yesus ada di situ. Ibu Yesus itu dia adalah orang dekat dengan Yesus. Dia yang melahirkan Yesus secara jasmani, gitu loh. Nah, yang kedua di ayat 2 dikatakan Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Jadi perkawinan itu ada dihadiri oleh Yesus dan murid-muridnya. Nah, dengar baik, Bapak dan Ibu, kalau dalam rumah tangga Anda ada Yesus di dalam rumah tangga Anda, berarti aman. Kalau tidak ada Yesus, bahaya. Nah, saya akan kasih tahu bahayanya di mana. Nah, di ayat yang ketiga dikatakan begini. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Itu bahayanya. Persoalan kekurangan uang, kekurangan materi, permasalahan rumah tangga atau apapun pasti bisa terjadi di dalam rumah tangga kita. Gak mungkin Anda bilang rumah tangga Anda 10 tahun Anda menikah semua baik-baik saja. Apalagi Anda yang baru menikah, di tahun-tahun pertama dan tahun kedua Anda menikah, itu pasti banyak masalah. Pasti banyak cekcok dan perselisihan pendapat. Pasti yang ada namanya Anda berpendapat begini, dia berpendapat begitu. Belum lagi kalau latar belakang Anda adalah orang yang keras dan kemudian dengan budaya dan adat istiadat, sehingga membuat Anda kadang-kadang bisa nggak sadar Anda menyakiti dan melukai pasangan Anda. Dengan apa? Dengan kekerasan. Saya ada di Tanah Sumba ini, saya melihat kasus-kasus seperti kayak begitu. Dan itu mirip sekali dengan di Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat juga ada banyak kasus-kasus penganiayaan yang dilakukan oleh suami yang belum mengenal Tuhan. Dan saya mau bilang, justru itu Anda harus ingat satu, masalah apapun boleh hadir di dalam rumah tangga Anda, tetapi kalau di dalam rumah tangga Anda ada Yesus, itu aman. Artinya yang penting Yesusnya itu ada. Pastikan dulu Yesusnya itu ada. Jangan sampai Yesus itu tidak ada. Kalau Yesus tidak ada, ketika masalah itu muncul seperti kekurangan anggur, Anda pasti pusing. Gimana cara Anda menyelesaikannya? Berikutnya di ayat 4. Jadi begini, di ayat ketiga. Jadi dia kekurangan. Ibu Yesus berkata kepadanya, saya masih di ayat yang ketiga. Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ayat keempat, Yohanes pasal 2 ayat keempat. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Dan di sini Yesus berkata kepada ibunya, kamu mau apa ibu daripada saya? Saatku belum tiba. Maksud Yesus ngomong begini, Yesus mau bilang ada saatnya dia akan bekerja. Amin. Kalau Anda sudah sekian lama mengalami masalah dalam rumah tangga, ada saatnya dia akan bekerja. Amin. Kalau ada sekian lama Anda dalam kondisi suami Anda tidak mau ke gereja, ada saatnya Tuhan akan bekerja. Ada amin? Kok aminnya loyo? Belum makan kah Pak, Bu? Nanti saya traktir bakso di depan. Ya. Jadi Yesus bilang ada waktunya
dia akan bekerja. Dengan dia mengatakan itu adalah sebuah jaminan bahwa yang penting Yesusnya ada, kamu tenang saja. Nah, menanggapi itu, di ayat kelima, tetapi ibu Yesus berkata pada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Jadi ibu Yesus sudah menyampaikan pada Yesus, tapi Yesus menjawab dia kayak seperti begitu, saatku belum tiba. Jadi Yesus waktu menyampaikan itu, ibu Yesus tetap berespon percaya. Dari mana saya tahu dia berespon percaya? Dia ngomong kepada pelayan-pelayan, dia bilang kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Itu ada respon bahwa ibu Yesus memang punya iman dan percaya bahwa Yesus pasti akan menolong. Nah, makanya dia bersuara, dia suruh pelayan-pelayan, kamu siap-siap saja. Nanti kalau dia buat sesuatu, kamu siap-siap saja. Yang penting kamu siap-siap saja. Betapa banyak jemaat tidak siap. Tidak siap. Ketika bisnisnya lagi sepi, tidak siap. Dia mempersiapkan bangku lebih banyak lagi dan sebagainya. Padahal dia sudah berdoa, dan berdoanya begini, Tuhan berkati saya. Ketika bang, Tuhan kirim banyak orang ngantri dan sebagainya, dia kewalahan. Itulah orang tidak siap. Bapak tahu dari mana? Saya banyak melihat orang tidak siap. Penting untuk kita siap. Amin. Yang masih pelayanan baru cuma 1-2 kali dan bilang, Pak, pelayanan saya kan cuma 1-2 kali. Saya mau kasih tahu Anda, tidak penting Anda pelayanan cuma 1-2 kali dan Anda kurang terpandang. Yang penting sekarang persiapkan diri Anda. Ada amin. Ketika Tuhan bang kasih, tidak dinilai orang, ya penampilannya kayak begini, masih perlu belajar lagi, main gitarnya salah-salah. Tetapi sudah siap untuk dipromosikan, dinaikkan. Ada amin. Penting itu buat kita siap. Jadi ibu Yesus bilang siap-siap saja. Lalu apa yang terjadi? Memang benar gitu. Nah, di ayat 7 Yesus berkata pada pelayan-pelayan itu tentang yang ayat ke-6. Yesus berkata pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Tempayan-tempayan mana? Di ayat 6 dicatat di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Jadi Yesus melakukan mujizat lewat apa yang ada di rumah itu, yaitu tempayan yang isinya air untuk membasuh kaki, tangan, muka, dan sebagainya. Di adat orang Yahudi itu tempayan itu selalu ada. Jadi Yesus melakukan mujizat paling simpel lewat apa yang ada di tanganmu, bukan lewat apa yang tidak ada di tanganmu. Dan Yesus melakukan itu. Dia berkata begini kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Pak, Bu, ketika Tuhan Yesus suruh Anda melakukan apapun, seharusnya Anda tidak banyak bernegosiasi dan bertanya kenapa. Ketika ada pendeta bilang sama kamu, kau berdamai sama istrimu, jangan suka kamu banyak bernego dan ngomong ini, ngomong itu, dan ngomong apa. Saya kemarin bertemu dengan 1-2 orang yang katanya dia sering baca Alkitab, dan dia kasih saya lihat Alkitabnya tersusun rapi di situ. Lalu ketika saya suruh dia minta ampun sama anaknya, dia nggak mau. Saya keluarkan perkataan ini, Bapak baca Alkitab kan? Iya. Bapak tahu nggak bahwa di Alkitab berkata Bapak harus mengasihi? Dia bingung dia. Harus mengasihi kan? Mengampuni bagian dari mengasihi. Amin. Amin.
Jadi banyak orang sekali ahli Taurat di sini yang suka ngomong-ngomong kayak begitu. Sama pendeta pun berani dia berdebat. Sampai saya terakhir saya ngomong, Bapak tahu kan, itu memang di Alkitab ada berkata kasih. Kasih salah satunya adalah mengampuni. Amin. Jangan suka pada yang berdebat sama Tuhan. Kalau Tuhan suruh bikin apa, lakukan saja. Kalau Tuhan bilang berdamai sama istri Anda, berdamai. Kalau Tuhan bilang ampuni dia, ampuni dia. Kalau Tuhan bilang kasih dia, kasih dia. Jangan Anda bilang tapi saya bingung juga ada di Waingapu. Dulu ada satu murid saya di situ. Dia bilang, pendeta yang khotbah bilang, kalau pukul istri boleh. Pukul pakai apa sedikit saja, pukul aja, asal jangan tinju dia. Pukul istri boleh. Itu pendeta sesat. Halo, pendeta sesat, nggak ada diajarkan di Alkitab boleh pukul istri. Enak aja sembarang ngomong itu. Ajaran dari mana itu? Saya tidak setuju itu. Tidak ada tercatat di Alkitab. Yang ada kasih istrimu. Amin. Masa ajarin pukul istri? Boleh pukulnya, tapi jangan terlalu kencang katanya. Gimana itu? Kalau Tuhan suruh kamu lakukan apapun hari ini, kamu lakukan saja. Jangan bernegosiasi sama Tuhan. Pelayan-pelayan membuktikan bahwa dia tuh cuma taat. Ketika Yesus suruh dia isi sampai dengan penuh. Dia nggak isi dia setengah. Dia nggak mengerjakan sesuatu setengah-setengah, tetapi dia mengisinya tempayan sampai penuh dengan air. Itu berarti dia taat. Tunggu dulu, dia taat kan dia nggak tahu apa yang akan terjadi. Kita lihat di ayat 8, itu yang akan terjadi. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Ini bermasalah. Ini bermasalah, saya bilang. Dia suruh dia cedok dan bawa kepada pemimpin pesta. Ini masalah. Kenapa? Air dicedok bawa ke pemimpin pesta, bukan anggur, Pak, Bu. Masalah itu orang kebanyakan bilang, Tuhan buktikan dulu, baru saya percaya. Tetapi firman Tuhan bilang, kamu percaya dulu, baru lihat bukti. Ada amin. Itulah iman. Banyak nggak mengerti, makanya nggak amin. Lihatin saya semua gitu. Saya ulangi lagi. Kalau yang bilang gini, cedok dan bawa ke pemimpin pesta, itu orang kan tidak tahu apa yang terjadi. Kalau dicedok dan bawa ke pemimpin pesta, dirasa tetap air, gimana jadinya? Hanya orang yang bisa beriman, yang masa bodoh dan mau tahu semua, yang cuma percaya sama Tuhan, itu yang bisa. Makanya di dalam kehidupan ini Tuhan mengajarkan kepada kita, kalau Dia sedang mengerjakan mujizat dalam hidupmu, jangan kamu banyak bertanya, jangan kamu banyak bilang bisa nggak terjadi. Ini apa benar nih air nih Tuhan, air. Aku isi dengan sendiri dan aku lihat dengan sendiri air Tuhan. Apa bisa? Dengar baik. Lalu mereka pun membawanya. Mereka taat. Tidak ada yang bisa kita banggakan dari kita orang Kristen selain Anda taat kepada suara Tuhan. Amin. 9. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghinakan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Bapak dan Ibu bayangkan sekarang, bayangkan begini. Jadi anggur yang dia punya itu, yang paling pertama itu kualitasnya di bawah mujizat yang Tuhan lakukan. Jadi kualitasnya itu di bawah itu. Makanya orang itu komplain dan bilang, kok ini anggur yang terbaik kamu simpan, kamu keluarkan. Harusnya kan ini dulu yang keluarkan yang terbaik. Tapi mereka kan, orang itu kan tidak tahu apa
apa yang terjadi. Yang tahu itu pelayan-pelayan itu yang melakukan perintah Tuhan. Nah, begini, kita kadang suka membatasi Tuhan dan kita berpikir bahwa Tuhan tidak bisa melakukan sesuatu mujizat lewat hal yang paling simpel, yaitu tempayan di rumah, air, dan kemudian diubah menjadi anggur. Saya mau bilang begini, ada banyak orang bilang kepada saya, Pak, pernikahan saya nggak bisa diselamatkan. Saya tidak seperti Ibu Gembala Pendeta Sophie, tapi Tuhan memang memakai saya lain. Saya tidak membanggakan diri, tidak. Saya Tuhan pakai kayak begini, Pak Bu, kayak begini. Kalau Bapak, sahabat saya, Bapak Prima ini, dia dari pasukan polisi. Pasukan polisi pasti ada pasukan-pasukan khusus. Pasukan-pasukan khusus seperti kayak apa yang anti teror dan sebagainya dan sebagainya. Nah, saya tidak menamakan saya juga membanggakan diri saya seperti begitu. Tapi saya dalam kehidupan saya sehari-hari, kasus-kasus yang saya hadapi kurang lebih seperti itu. Seperti suatu hari saya dapat telepon. Saya dapat telepon dari seorang istri pengusaha di Surabaya. Jadi suaminya bisnis mobil mewah. Jadi Ferrari, Porsche, apa semua itu ada di situ. Jadi dia kasih saya lihat video dia. Video dia itu, dia dianiaya sama suaminya. Suaminya itu belum sepenuhnya Kristen. Jadi pernah didorong, dicekek begini. Dikasih saya lihat CCTV-nya. Dari hasil rekaman CCTV dan ruangan dia. Lalu dia bilang, dia mau, ya intinya dia nggak tahan lah. Intinya dia nggak tahan dan dia gimana lah sebagainya. Bapak dan Ibu bisa nggak Anda bayangkan, dia panggil saya ke Surabaya, tapi waktu itu dia nggak punya uang. Ya saya lalu sebagai hamba Tuhan, saya punya iman, saya sanggupi saja. Bagi saya kasusnya menarik. Saya tertarik dengan kasus dia dan saya mau menyelesaikan. Dan kasus itu bukan dua belah pihak, suami istri panggil saya datang, tetapi satu saja yang panggil saya datang. Berarti kalau saya sampai nanti ribut besar di situ, berarti saya bermasalah nanti. Awalnya datang, dia bilang ini pendeta. Terus suaminya liatin saya. Suaminya kan pengusaha, pasti dia curiga. Ada apa nih pendeta tiba-tiba nongol di sini? Mulailah kami berbicara, dan istrinya sudah bilang, jangan kasih tahu suami saya bahwa saya suruh kamu ceritakan kepada kamu apa yang terjadi di sebelumnya. Jadi ribet kan? Persoalannya ribet. Tidak gampang, persoalannya ribet. Itu saya santai aja. Istri saya selalu bilang, kamu bisa nggak selesaikan persoalan itu? Saya agak ragu kamu bisa. Saya cuma bilang sama dia, kamu diamkan, kamu tenang, kamu lihat aja Tuhan bikin apa nanti. Lalu dia sewa satu ruangan. Singkat cerita, dia sewa satu ruangan di hotel. Ruangannya tuh sebesar kayak gini, Bu. Jadi dia keluarkan uang berapa juta khusus untuk kita ngomong berempat. Orang kalau udah kaya tuh aneh. Jadi dia sewa satu ruangan khusus. Kami berempat ada di dalamnya. Ketika ngomong, oh ya berantem itu situ. Udah emosi, udah teriak-teriak kan berdua. Aduh, saya pikir dalam hati gimana nih selesaikannya. Tapi satu hal, saya selalu percaya Roh Kudus ada dalam diri saya dan saya terus berdoa dan berdoa. Sambil saya lihat dia, saya terus berdoa. Saya bilang, Tuhan tolong kasih saya tahu apa yang saya lakukan. Jadi begitu Tuhan bilang ini, saya lakukan ini. Jadi Tuhan bilang ini, saya lakukan ini. Jadi setiap irama saya ikutin. Yang dari Tuhan itu saya ikutin semua. Sampai akhirnya suaminya mau berdamai dengan istrinya dan mereka berbaikan. Mereka berbaikan. Lalu belum puas dengan itu, sebelum saya pulang ke Jakarta, dia datang ke hotel tempat saya menginap. Dia bilang apa? Tolong lepaskan setiap roh kekerasan dalam diri saya apa semuanya. Dan kemudian saya doakan suami istri itu, nangis berdua tuh. Berikutnya saya ke Surabaya lagi, sudah tertawa, sudah ada apa. Anaknya yang kecil, yang paling besar itu, bukan kecil, maaf, yang paling besar itu, gara-gara sering lihat bapaknya tuh pukul mamanya, trauma. Tahu trauma, ketakutan. Saya berdoa buat anaknya itu supaya Tuhan pulihkan.
Dan Tuhan pulihkan. Dan kemudian suami istri ini, dia bisa bergandengan tangan sekarang. Ini saya mau bilang sekali lagi, ini misi yang tidak masuk akal. Kecuali seperti saya bilang, kecuali dua-duanya panggil dan sepakat panggil. Tapi ini salah satu yang panggil, yang ini nggak panggil gitu loh. Jadi kalau saya ke situ, kalau dia nggak setuju tidak apa, pasti ribut, saya pasti diusir. Saya biasa menangani kasus-kasus begitu. Membuat saya satu hal, bahwa hidup saya harus kudus. Dengan ada kekudusan dalam diri saya bisa melayani keluarga yang bermasalah. Banyak pendeta mencoba melayani keluarga bermasalah, tetapi dia di belakang, dia sibuk bertengkar sama istrinya. Sukar memaafkan. Saya selalu belajar dari firman Tuhan. Kamu mau mulai pelayanan, mulai dari keluargamu dulu. Kalau keluargamu nggak benar, omong kosong, kamu berdoa buat keluarga ini, keluarga ini, keluarga ini. Kamu benarkan dulu keluarga kamu. Kalau Tuhan mulai mujizatnya di Kanaan, dicatat di ayat terakhir tuh, dia bilang gini, 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Yesus pertama buat mujizat di keluarga. Yesus pertama buat mujizat di dalam keluarga. Sekali lagi saya ulang. Di situ Anda harus tahu, ketika Anda membereskan keluarga Anda, Tuhan akan menyatakan kemuliaannya bagi kamu. Saya bisa melayani keluarga-keluarga bermasalah, dan saya percaya diri karena saya sudah memelihara hidup kudus lewat keluarga saya. Jadi Bapak dan Ibu, kita nggak bisa bermunafik. Di depan jemaat kita baik, di belakang Anda lihat kami bertengkar, musuhan, tidak ngomong satu sama lain. Tidak bisa. Pastinya kalau Anda lihat kami seperti bagaimana, orang-orang bisa datang, tidak kenal dari Surabaya, dari mana, datang minta kami bantu. Itu pastinya urapan Tuhan menyertai kami. Kenapa? Karena kami sudah hidup jadi contoh. Bapak dan Ibu, kita harus jadi contoh. Bukan hamba Tuhan yang harus jadi contoh. Kita orang Kristen harus jadi contoh. Ada amin. Jadi, kembali lagi ke firman ini. Apa yang kurang dalam hidup Anda hari ini? Kurang harmoniskah? Ada banyak perbedaan yang membuat Anda merasa anggur itu tidak ada lagi dalam hidup Anda. Ada banyak orang, dia ngaku dia Kristen, keluarga Kristen, tapi dia bertahun-tahun dia sama istri nggak mau ngomong. Pak, Bu, janganlah berlama-lama tidak ngomong satu sama lain. Saya belajar dari firman Tuhan satu hal, dan saya selalu ajarkan sama istri saya. Kalau kamu marah, jangan sampai matahari terbenam. Kau marah sebentar, kemudian cepat sodorkan tangan dan minta maaf dan berdamai. Minta maaf buat saya tidak cukup, berdamai. Berdamai itu artinya ya sudah, kita lupakan. Jadi besok-besok akan timbul lagi persoalan itu. Saya selalu bilang, kamu jangan lama-lama. Nggak perlu lama-lama lah. Kita kalau berselisih pendapat, kita kalau ada kesalahpahaman atau apapun, jangan berlama-lama. Jangan kasih kesempatan buat iblis bekerja lewat pertengkaran Anda. Ada amin? Maksud Bapak, lagi ribut ini, seminggu nggak mau ngomong. Bapaknya nanti dapat telepon dari mantannya, halo, kita ketemu yuk. Nah, dari situ mulai jatuh. Jangan kasih kesempatan pada iblis. Ada amin? Kalau Anda mengalami persoalan apapun dalam rumah tangga Anda, cepat Anda selesaikan. Kalau Anda merasa Anda sudah kekurangan anggur hari ini, Yesuslah
yang bisa membuat mujizat. Anggur itu ada lagi dalam rumah tangga Anda. Rumah tangga kita butuh harmonis, kita butuh manis. Amin. Tidak butuh pahit. Ada amin? Makanya saya selalu bilang, rumah tangga yang ada, harusnya rumah tangga itu ada Yesus. Salah satunya dengan Anda menghadirkan Yesus dalam hidup Anda adalah, dalam rumah tangga Anda adalah, Anda ada berdoa bersama. Tidak doa sendiri-sendiri, Bu. Tidak doa sendiri-sendiri, Pak. Ditanya sama istrinya, Mama, Pak, kita doa. Sudah doa. Jangan doa sendiri-sendiri. Berdoa bersama. Ada amin. Saya selalu ngajak istri saya, ayo kita berdoa bersama. Di pagi hari berdoa bersama. Mau 1 menit, 2 menit, nggak peduli. Yang penting saya bilang, jangan kau mulai aktivitas, kita berdoa bersama dulu. Malam juga sama, kita berdoa bersama dulu. Dengan begitu, firman Tuhan ada berkata begini, jika 2 orang sepakat meminta sesuatu dalam namaku, aku akan mengabulkannya. Amin. Itu firman saya sering, dan saya percaya itu buat 2 orang yang sepakat, suami istri. Saya aminkan itu buat kami suami istri. Itu firman, 2 orang sepakat meminta sesuatu dalam namaku, aku akan mengabulkannya. Jadi kalau 2 orang nggak pernah berdoa, masing-masing aja berdoanya, firman Tuhan berkata, jadi mereka yang sudah menikah itu bukan 2 lagi, tetapi 1. Maka Anda harus berdoa bersama. Berikutnya, kalau terjadi masalah dalam rumah tangga Anda dan sebagainya, saya tetap berkata, datang berdamai, minta ampun sama Tuhan, pemulihan. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalah. Semuanya ada. Yang penting bagaimana sikap Anda menghadapinya, melewatinya. Sikap Anda, anak Tuhan harus dewasa di dalam Tuhan. Jangan gampang tersinggung. Jangan cepat ngambek. Kalau ada masalah, jangan cepat ngambek. Harus dewasa. Dewasa itu ditandai gampang minta maaf, cepat melupakan. Oh Pak, saya sudah mengampuni, tapi saya tidak melupakan Pak. Itu bukan mengampuni, Bu. Ada orang yang punya statement begitu, saya bingung. Itu bukan mengampuni. Mengampuni adalah kamu melupakan. Amin. Banyak orang punya statement kayak gitu. Itu statement orang dunia. Kita Kristen, statementnya bukan begitu. Masa bilang saya mengampuni, tapi saya masih ingat 2 tahun yang lalu dia begini sama saya. Bu, ibu harus mengampuni. Saya sudah mengampuni, tapi ibu masih ingat yang dia lakukan yang jahat itu. Iya, memang saya sudah mengampuni. Dia bilang gitu. Enggak, kamu belum mengampuni. Mengampuni adalah kamu melupakan semua kesalahan dia. Pak, Bu, jangankan Bapak dan Ibu, saya aja pernah melakukan hal yang konyol sama istri saya, sampai dia merasa dia malu, dia sedih dan sebagainya. Saya cuma bilang sama dia, maafkan saya ya, saya ini salah waktu itu. Nah, orang yang tahu firman akan cepat bilang, ya saya maafkan kamu. Sudah, masalah selesai. Amin. Tuhan rindu hari-hari ini Anda menjadi pelaku firman. Saya rindu sekali Bapak dan Ibu mengalami kuasa Tuhan dalam pernikahan Anda. Pernikahan itu bagi saya, kalau saya ya Bapak dan Ibu, pernikahan itu bagi saya itu, saya berteman sama dia, teman baik. Jadi kami itu ibarat tim. Kau buat saya ya, buat saya Bapak Ibu, sekali lagi buat saya. Kami adalah tim. Kalau saya ada di manapun, saya mau dia ada, karena saya tim. Kami tim.
Jadi di dalam pelayanan memang saya yang lebih berat. Kalau kayak di Kalimantan saya nyetir sendiri dan sebagainya. Puji Tuhan di sini saya dilayani oleh teman-teman dengan baik. Saya kalau di Kalimantan saya nyetir sendiri, semua saya sendiri dan sebagainya. Tapi kalau di sini saya dilayani, diantar dan sebagainya. Kalau saya dalam pelayanan saya sendiri, Bapak dan Ibu tahu nggak yang ngurusin baju saya siapa? Yang ngurusin setrikaan saya siapa? Yang ngurusin nanti apa istilahnya, ya maaf, kamar mandinya ke belakang itu gimana, siapa dan sebagainya. Semua itu dikerjakan oleh tim saya, istri saya. Jadi kalau orang bertanya kenapa Bapak selalu bawa istri Bapak, ya karena ada hal yang saya tidak bisa kerjakan. Nah sekarang gini, contoh saya mau kasih contoh. Kalau timnya ngambek, timnya bilang nggak mau lah, kamu aja yang ditonjolkan, kamu kan yang selalu dicari jemaat, saya nggak diperdulikan. Habis jemaat bubar yang dicari pendetanya. Kalau dia punya perasaan kayak begitu, bahaya. Tapi puji Tuhan, istri saya selalu dia melayani saya dengan baik dan dia persiapkan semuanya. Dia sudah tanya, ini nanti mau pakai jas apa? Saya sudah bilang, ini warna ini dengan ini. Kamu siapkan saja. Sementara saya sedang membuka Alkitab, sedang berdoa, sedang menulis persiapan saya, dia siapkan itu semua, dia rapikan itu semua. Jadi saya tinggal mandi, saya tinggal pakai, saya jalan gitu. Itu yang dia lakukan terus dalam setiap pelayanan saya. Lalu ketika tim ini melihat dengan mata dia sendiri, melihat dengan mata sendiri, si A, si B, si C, si D, si E, si F semua bertobat. Dia bilang sama saya, memang ya, waktu Tuhan itu semakin dekat. Saya bangga bisa menjadi bagian dalam tim kamu. Ada orang banyak nggak terpakai hamba Tuhan cuma duduk di Jakarta. Semua cuma asik pakai online. Saya nggak takut virus Pak Bu. Selama pandemi 2 tahun saya sudah menjelajah kemana-mana. Saya rindu melihat jiwa-jiwa bertobat. Bagi saya kalau itu yang internet itu, bagi saya itu ya itu pokoknya saya lebih suka yang ketemu muka aja lah. Saya nggak suka main yang gitu-gitu. Bapak nggak tahu teknologi. Aduh, dari zaman orang belum bikin website saya sudah bikin website. Dari zaman orang belum bikin ini saya sudah bikin ini. Saya tahu teknologi, tapi saya senang yang begini, yang ketemu langsung dan sebagainya, saya berdoa langsung dan sebagainya. Saya senang yang kayak begitu. Lalu istri saya bilang, memang ya, hari-hari ini makin mendekati akhir zaman. Maksudnya makin mendekati Tuhan mau datang kembali. Saya bangga jadi bagian tim kamu, melihat pertobatan demi pertobatan dan jiwa-jiwa dan keluarga-keluarga dipulihkan. Itulah tim. Jadi kami bisa pelayanan, bisa kuat karena kami mainnya tim. Tim itu kuat. Ada yang saya nggak bisa, tapi dia bisa. Ya, itulah tim istimewanya. Khususnya Bapak dan Ibu tahu nggak? Kita punya, maaf tanda kutip, pasien itu banyak kan wanita, bukan pria. Yang datang itu selalu perempuan. Jadi saya selalu pakai tim saya. Ini kamu perempuan, kamu yang maju. Saya di belakangnya liatin. Dengan begitu saya terhindar dari dosa perzinahan. Yang lain sok jago, akhirnya jatuh. Makanya saya percaya bahwa Tuhan merancang pernikahan itu indah. Amin. Kalau kita tahu cara memainkannya, indah. Kalau pernikahan Anda bermasalah, cari Yesus. Dia yang Anda butuhkan. Jangan cari nasihat dari mamamu, dari opamu, dari siapapun. Jangan. Cari Yesus, datang ke gereja. Cari firman Tuhan. Ketika hamba Tuhan memberikan nasihat, memberikan firman Tuhan, terima, telan itu. Saya tutup khotbah saya begini. Bapak dan Ibu, kalau hari-hari Anda, pernikahan Anda mengalami masalah, kekurangan anggur dan sebagainya, satu hal, datang cari Yesus.
pastikan Yesus ada dalam rumah tangga Anda dan keluarga Anda. Kemudian, ketika Yesus menyuruh Anda melakukan apapun dan sebagainya, khususnya Anda pria, jangan gengsi atau tinggi. Kalau kamu yang salah, kamu minta maaf, Kalau Tuhan suruh kamu lakukan apa, kamu lakukan apa. Yang berikutnya, begini. Anda harus percaya, Tuhan spesialisnya melakukan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia spesialis. Jangan Anda berkata, ini wataknya keras, susah diubah. Mesti saya tampar dulu baru dia berubah. Jangan begitu. Tuhan spesialis, dia bisa melakukan mujizat. Dia mampu mengubah saya yang keras menjadi tidak keras. Yang tahu dia. Kalau dia mampu, dia juga mampu mengubahkan orang-orang yang lain juga. Untuk Anda punya kasih sama istri Anda, untuk Anda punya kasih sama suami Anda. Kalau berbicara sopan, tidak asal main kasar aja bicara. Berikutnya lagi, begini. Yesus memandang bahwa mujizat yang dilakukan itu bukan menyembuhkan orang yang lumpuh dulu, bukan menyembuhkan orang buta dulu, bukan menyembuhkan orang sakit kanker dulu. Yesus menganggap ini yang terpenting, pernikahan. Dia pulihkan itu dulu, supaya keluarga yang mengadakan pernikahan itu tidak malu. Yesus anggap itu yang paling penting. Maka daripada itu, Bapak dan Ibu di tempat ini, sekali lagi, jangan gampang suka bilang dikit-dikit saya mau cerai. Saya 15 tahun kurang lebih menikah sama istri saya. Dia mungkin pernah kata-kata itu hampir terucap. Saya sampai hari ini tidak pernah ngomong itu di mulut saya. Kenapa? Dia selalu, istri saya kadang bilang, saya ini kayaknya nggak cocok buat kamu. Enggak, kamu cocok buat saya. Dia bilang nggak cocok, saya bilang nggak, kamu cocok buat saya. Gitu aja. Pada akhirnya dia ketawa lagi, iya cocok ya. Yang nggak cocok itu apa? Memang ya, kita manusia itu kan pria dan kawin sama wanita. Mana yang cocok? Yang cocok tuh kawin sejenis, pria-pria. Nah, itu cocok itu, pria-pria. Tapi kan itu nggak benar. Maksud saya ngerti lah Bapak dan Ibu, nggak ada yang cocok gitu, langsung cocok langsung. Ini pria wanita bisa cocok langsung. Ya kan, satu pakai celana, satu pakai rok, mana cocok gitu loh. Ya kan? Nah, Tuhan mau kita begini. Jangan suka mengucapkan kata-kata kutuk lewat mulut kita, bilang kita mau bercerai. Nanti iblis dengar, nanti jadi benaran. Jangan suka begitu. Amin, Bapak Ibu. Oke, saya mau berdoa. Bapak dan Ibu yang terkasih, Yesus hari ini mengajarkan tentang mujizat di perkawinan di Kana. Di mana ada masalah yang terjadi dalam perkawinan itu, yaitu mereka kekurangan anggur. Tapi Tuhan ada di situ dan tidak membiarkan mereka dipermalukan. Tuhan yang sama juga pada hari ini bisa melakukan mujizat dalam hidup Anda. Anda percaya, Anda berdoa sekarang. Haleluya. Haleluya. Glory Jesus. Bapak dan Ibu, di tempat ini, sebelum saya meninggalkan tempat ini, adakah Bapak dan Ibu yang mau didoakan khusus menyangkut keluarga? Kalau mau silakan datang ke depan. Saya akan berdoa buat Bapak dan Ibu yang mau didoakan secara khusus untuk masalah keluarga. Kalau mau silakan maju ke depan.